Setelah itu apa yang dia lakukan? Maka tak kala dia telah dalam posisi seperti itu, meletakkan tangan di atas tangan kirinya, maka ada beberapa riwayat yang mengatur tentang kondisi mata ini. Mata ini diarahkan kemana? Apakah diarahkan ke atas atau ke bawah atau ke samping atau ke belakang? Bisa nggak ke belakang? Nah, ya, ada beberapa riwayat yang mengatur akan hal ini. Adapun kondisi mata di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadits Anas bin Malik dan juga Imam Muslim dari hadits Jabir bin Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salat, atau la tukhtafanna absaruhum." Kata beliau, hendaknya lo berhenti orang-orang yang mengangkat pandangannya ke langit dalam keadaan salat. Hendaknya lah mereka berhenti, atau pandangan-pandangan mata mereka akan dicabut. Akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, tidak kembali lagi pandangan mata mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengangkat mata dalam salat merupakan dosa. Ya, merupakan dosa. Dan ini menunjukkan bahwasanya diharamkan di dalam salat mengangkat mata ke langit. Jadi mengangkat mata memandang ke langit. Jadi salat dia begini. Ya, orang asyik mendengarkan Al-Quran, dia justru memandang ke langit. Lihat kaligrafi. Dan seperti ini adalah perkara yang diharamkan dalam syariatul Islam sebagaimana yang saya bacakan dalam hadis tadi. Ini yang pertama. Mengangkat mata ke langit. Kemudian yang kedua, apa berbalik? Atau dia menoleh. Ya, dia menoleh sana, ke kiri atau ke kanan. Ini menoleh ya. Tahu kan definisi menoleh? Beda antara menoleh dan melirik. Kalau melirik kan tidak gerak kan, tapi matanya goyang, kan gitu. Dan di sini yang diinginkan menoleh, yaltafit, menoleh. Menoleh di sini juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah. Dari hadis Aisyah dikatakan bahwasanya innahu ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Sesungguhnya itu adalah curian yang dicuri oleh syaitan. Maka di sini menunjukkan tidak boleh menoleh di dalam salat. Kalau begitu mata ini di mana? Jadi sudah sempit kan wilayahnya. Tadi kan umum, mata bisa kemana-mana. Sekarang setelah membaca dua hadits ini, wilayah pandangan mata ini bolehnya memandang ini makin sempit. Tidak boleh ke atas dan tidak boleh menoleh. Ya berarti cuma bisa lurus begini dan ke bawah. Dipahami sampai sini? Nah, ada riwayat lain yang mengatur tentang pandangan mata ini. Dalam riwayat dikatakan bahwa matanya ini diarahkan ke bumi, ya, ke tempat sujudnya. Ke tempat sujudnya. Ini di sebagian riwayat. Ya, akan tetapi riwayat ini yakni dari apa yang saya amati tidak bisa dipakai berhujjah. Tidak bisa dipakai berhujjah dari 3 jalan dan semuanya tidak bisa dipakai berhujjah dan tidak bisa saling menguatkan hadis tersebut. Maka tetaplah hadis itu dianggap sebagai hadis yang lemah. Dianggap sebagai hadis yang lemah. Jadi pandangan mata ini, pandangan mata di waktu sholat itu adalah, jadi asalnya segala sesuatu boleh kan? Iya. Kecuali kalau ada nas yang melarang. Tak kala dilarang untuk memandang ke atas dan juga dilarang untuk menoleh, maka yang boleh ke bawah dan ke depan. Nah, cuma di sini perlu kita ingatkan lagi dengan satu nas supaya melengkapi pembahasan ini, yaitu bahwasanya solat itu adalah kesibukan yang sangat sibuk. Jadi jangan dia asik menoleh sana sini, walaupun tidak melirik sana sini atau melihat ini dan perhatiannya. Mungkin dia bisa arihkan ke tempat sujudnya supaya dia tidak memandang orang dan lebih khusyuk dengannya. Dipahami sampai sini. Tetapi kita tidak mengatakan disunnahkan memandang ke tempat sujud karena hadisnya adalah lemah. Tetapi yang perlu kita jaga adalah apa? Khusyuknya di dalam solat. Ya, dan dilarang menoleh dan dilarang pula melihat ke langit. Nah, ya. Setelah dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan dia memandang dengan ukuran yang kita sebutkan tadi, menjaga khusyuk, tidak boleh memandang ke langit dan tidak boleh menoleh. Itu batasannya. Ya, menjaga khusyuk, tidak boleh memandang ke langit dan tidak boleh menoleh. Dimanapun dia memandang. Yang jelas dia menjaga 3 perkara ini.
Ya, 3 perkara ini. Setelah itu mulai membaca doa istifta. Ya kan? Doa-doa istifta. Ya, sebelum kita menguraikan doa-doa istifta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah di sini kita jelaskan dulu hukum membaca istifta ini apa? Hukumnya. Hukum membaca istifta. Pendapat jumhurul ulama, ya, jumhurul ulama bahwasanya membaca istifta, ya, doa istiftah hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sebab tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa hal itu adalah perkara yang merupakan wajib atau rukun. Merupakan perkara wajib maupun perkara atau merupakan rukun. Nah, jadi hukumnya adalah sunnah karena hanya terbatas dengan pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa-doa istifta, di sini ada beberapa doa disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang pertama, doa yang banyak dihafal oleh kita bersama, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i was thalji wal barad. Ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari hadits Abi Hurairah. Kemudian doa yang kedua, ya, ada juga sebagian menghafal wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini panjang ya doanya ini. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq wa la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha wa la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaik wa saddaik wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilayk wal mahdi man hadayt ana bika wa ilayka la manja wa la malja'a minka illa ilayk tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini panjang doa istiftahnya ini. Ini dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ya, dalam Sahih Muslim. Ya, dan beberapa tambahan di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ya, rahimahullahu taala. Ini kadang diucapkan di dalam salat wajib dan kadang diucapkan dalam salat sunnah. Kemudian ada doa lain, cara lain mengucapkan istifta, ya, dengan mengucapkan sama dengan doa yang panjang tadi yang kedua itu, tetapi tanpa menyebutkan anta rabbi wa ana abduka. Dari kata anta rabbi wa ana abduk sampai akhir itu tidak disebutkan. Jadi yang membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda wa ma ana minal musyrikin inna as-salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalu al-muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Sampai situ aja. Kemudian di akhirnya ditambah Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Ini disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi dia cuma membaca sampai situ aja. Membaca sampai situ. Ini juga bisa. Ini cara yang ketiga sudah ya. Kemudian cara yang keempat, dia cuma membaca sampai wa ana awwalul muslimin. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Sampai situ. Kemudian dia tambah di akhirnya Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al akhlaqi wal a'mal la yaksiyaha illa anta. Ini cara yang keberapa? Atau doa yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, ini agak ringkas yang kelima. Dari hadits Umar. Dia mengatakan subhanakallahumma bihamdik tabarak ismuk wa ta'ala jadduk la ilaha gairuk. Sampai situ aja. Ini ringkas ini. Ini istiftah yang kelima. Kemudian ada lagi istiftah yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Ibnu Umar. Ya, disebutkan di situ Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ aja. Sampai situ saja. Dan istiftah ini tak kala seorang sahabat membacanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ajibtu laha, futihat laha abwabus sama." Saya takjub, ya, dengan istiftah ini.
Sungguh tak kala dia membacanya dibukakan bagi dia pintu-pintu langit. Dan ada beberapa istifta lain lagi yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam sifat salat, bisa dirujuk sendiri. Karena ada terjemahannya kan, bisa dilihat di situ. Dan dihafal darinya. Setelah membaca istifta, dan istifta ini kita katakan apa? Sunnah. Tentunya dia beralih, ya memulai untuk membaca, untuk qiraah, membaca Al-Quran. Ya, dalam hadits musyi salatuhu, fakabbir, thumma qra' ma tayassara laka min Al-Quran. Kemudian bacalah apa-apa yang mudah bagi kamu dari Al-Quran. Jadi tentunya kalau seorang ingin membaca Al-Quran, dia tidak langsung membaca. Karena ada namanya ta'awud, ya kan? Ada namanya membaca basmalah. Ada namanya membaca Al-Fatihah. Dan seterusnya. Nah, ini butuh untuk dijelaskan. Maka pertama kali dia setelah membaca Al-Fatihah, dia mulai untuk isti'adzah dulu. Ta'awud. Dan sifat ta'awud dalam riwayat di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ya, ada dua riwayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan kadang dia menambah A'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dipahami di sini? Nah, ini dua sighah sudah. Dan bisa cukup membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan itu bisa. Dengan dalil ayat fasta'id billah, hendaknya engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mengatakan a'udzu billah, maka ini cukup. Maka ini cukup. Ini bentuk-bentuk isti'adah, bentuk-bentuk ta'awud. Jadi saya ulangi, boleh dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau boleh dia tambah a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan boleh dia tambah a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Dipahami? Ini namanya al-isti'adah. Sekarang apa hukum al-isti'adah? Dalam Al-Quran dikatakan فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ. Ya, dikatakan fasta'id, hendaknya engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata perintah. Fasta'id. Ya enggak? Dan asalnya dalam perintah, di dalam kaidah agama itu menunjukkan wajibnya. Yaitu wajib bagi kamu untuk isti'adah. Untuk isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Kemudian al-isti'adah hukumnya walaupun di dalam ayat itu datang dalam bentuk perintah yang menunjukkan wajibnya, akan tetapi isti'adah hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak hadits yang menjelaskan tentang tuntunan salat beliau dan tidak dinukil beliau mengharuskan ta'awud tersebut. Dan juga para ulama menukil ijma'. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil ijma' bahwasanya isti'adzah itu bukanlah wajib. Membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu bukanlah wajib. Dan ini cukup insyaallah taala. Kemudian setelah membaca isti'adzah, ya, membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tentunya dia mulai baca Al-Qur'an. Ya, dan ketika membaca Al-Fatihah, yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Pertama bismillahirrahmanirrahim. Di dalam masalah basmalah ini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Hal yang pertama, apakah basmalah ini termasuk dari Al-Quran? Ya, dari ayat Al-Quran, atau dia merupakan pembuka surah saja? Ya, pembuka setiap surat di dalam ayat. Dan pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwasanya basmalah itu hanya sekedar pembuka setiap ayat dan tidak termasuk di dalam rangkaian ayat. Tidak termasuk dalam rangkaian ayat. Yang pertama itu loh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terus bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Terus Al-Baqarah juga begitu, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Terus surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian terus surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Terus surah Al-An'am, apa alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Terus surat Al-A'raf dan seterusnya. Ya, dipahami? Kan pakai bismillah semua. Nah, bismillah ini adalah pembuka surah. Menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Ya, tetapi memang ada sebagian kata bismillah itu
tercantum di dalam surah. Ya, seperti dalam surah An-Naml. Surat Nabi Sulaiman kepada ratu tersebut. Ratu siapa namanya? Ratu Balkis itu kisah Israiliyat. Makanya saya katakan ratu saja. Sebab saya tidak bisa menghukumi siapa namanya. Ya. Nah, maka diutus surat itu. Dan di situ ditulis, di dalam ayat itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ya, ini menunjukkan di dalam hal ini mengatakan bahwa ini adalah ayat. Ini adalah ayat. Kalau di sini ayat dan di tempat lainnya yang di awal surah itu sekedar pembuka surah dan bukan termasuk di dalam ayat. Dipahami sampai sini? Kalau kita sudah memahami hal ini, kita melangkah ke masalah yang kedua. Apakah basmalah ini diucapkan dengan keras, dijaharkan atau tidak? Dijaharkan atau tidak? Tentunya kalau di dalam salat sirriyah, salat yang tidak dijaharkan tidak ada perbedaannya. Bahwasanya basmalah tidak dijaharkan. Sebab seluruh bacaan tidak dijaharkan. Tetapi di dalam salat jahriyah, salat yang dikeraskan, seperti salat apa? Salat maghrib, isya, terus subuh. Ini salat jahriyah, berbeda pendapat para ulama. Apakah basmalah ini diucapkan, dijaharkan, diperdengarkan atau tidak? Diperdengarkan atau tidak? Ya, dan yang kuat di kalangan para ulama, bahwasanya basmalah ini tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, bahwasanya dia salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada yang menjaharkan basmalah. Tidak ada yang memperdengarkan basmalahnya. Dipahami sampai sini? Ini menunjukkan bahwasanya Anas bin Malik tidak mengetahui atau tidak mengenal bahwasanya menjaharkan basmalah, mengucapkan basmalah ketika membaca Al-Fatihah itu adalah perkara yang ada atau yang dikenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau saya enggak salah dari hadis Abi Hurairah. Di situ menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca, pertamanya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Dia pakai bismillah. Nah, di sini menunjukkan dan memberikan kesimpulan kepada kita bahwasanya basmalah kebanyakannya atau hukum asalnya tidak dijaharkan, tidak diperdengarkan menurut hadis Anas. Karena mustahil Anas bin Malik salat di belakang Nabi, di belakang ini, dan sebanyak itu dia salat, kemudian dia menyatakan tidak pernah mendengar. Kemudian Abu Hurairah mengatakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Nah, di sini menunjukkan bahwa asalnya adalah tidak dijaharkan, tidak diperdengarkan, tetapi kadang-kadang boleh untuk diperdengarkan, sebagaimana Abu Hurairah kebetulan mendengar waktu itu. Dipahami sampai sini? Ini dua hadits ini adalah cara yang paling cocok untuk mengkompromikan antara dua hadits ini. Nah, dan ini adalah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, apa yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu kita beralih, ya, setelah dia membaca basmalah, tentunya membaca Al-Fatihah. Pertama yang kita ingin bicarakan di sini ataupun tentang keutamaan membaca Al-Fatihah dan keagungan Al-Fatihah. Saya kira ini tidak perlu dijelaskan, ya, sebab masalah kita adalah bagaimana tuntunan salat. Membaca Al-Fatihah yang kuat dari pendapat para ulama merupakan rukun. Kapan ditinggalkan, tidak dibaca Al-Fatihah ini, maka ini membatalkan salat. Dengan dalil hadits Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini tegas menyatakan bahwasanya hal tersebut merupakan rukun yang kapan ditinggalkan akan menyebabkan batalnya salat itu. Bahkan di hadits yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, kepada para sahabatnya, kata beliau, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, barangkali kalian membaca di belakang imam. Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kami membaca." Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Janganlah kalian membaca." Dilarang.
illa ayyaqra ahadukum bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kecuali kalau kalian ingin membaca Al-Fatihah saja. Tidak boleh membaca kecuali membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah ini merupakan rukun. Merupakan rukun. Andai kata dia tidak merupakan rukun, maka tentunya oleh Rasulullah SAW tidak diperkecualikan dalam larangan tersebut. Tidak diperkecualikan dalam larangan tersebut. Apalagi beliau telah mengatakan bahwasanya inna ju'ilal imam yu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dipahami sampai sini? Jadi membaca Al-Fatihah, ya, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah rukun. Hukumnya adalah rukun. Ini ada perbedaan pendapat ya di sini. Cuman saya tidak mau menguraikan, mau panjang lebar sehingga nanti antum sampaikan pendapat si fulan, kemudian dibantah sini, kemudian dibantah. Nanti pusing apa yang rajih nanti. Kemudian sekarang imam, makmum, semuanya membaca Al-Fatihah. Semuanya membaca Al-Fatihah atau tidak? Ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, adapun dalam salat sirriyah, ini tidak ada persoalan kan? Iya. Salat sirriyah tentunya karena tidak didengarkan oleh imam, maka dia membaca sendiri. Tetapi dalam salat jahriyah, nah inilah para ulama di sini berbeda pendapat. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya bacaan imam itu sudah cukup untuk makmum. Sudah cukup untuk makmum, dan mereka berdalilkan dengan hadis man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imamnya itu adalah dianggap bacaan baginya. Ada yang berdalilkan dengan hadis ini, akan tetapi hadis ini yang kuat ya dalam penilaian ilmu hadis adalah hadis yang lemah. Maka karena itulah di dalam salat jahriyah berdasarkan dengan hadis-hadis yang saya bacakan tadi, ketika Nabi SAW memperkecualikan, dilarang membaca di belakang imam kecuali membaca Al-Fatihah. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat dalam salat sirriyah atau salat jahriyah yang tidak diperdengarkan maupun diperdengarkan adalah rukun wajib untuk dibaca. Dipahami sampai sini? Jadi setiap orang tak kala dia salat Allahu Akbar, imamnya membaca. Imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai akhir surah. Setelah itu, setelah imam membaca, dia membaca Al-Fatihah. Makmum semuanya membaca Al-Fatihah dan dia baca untuk dirinya sendiri. Ya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah, hendaknya dia membaca untuk dirinya sendiri karena di dalam Al-Fatihah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dia berkata, "Oh, hambaku telah memujiku, Malik Yaumiddin telah memujiku." Ya, dan terus dia berkata, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, ya sampai sini kan. Kemudian dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya itu doa dan Allah Subhanahu wa taala kalau seorang hamba membacanya, Allah akan memberikan tanggapan dan memberikan balasannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah ini tetap untuk dibaca. Tetap dibaca walaupun dalam salat jahriyah. Dipahami sampai sini ya ikhwah? Walaupun dalam salat jahriyah. Maka ketika imam membaca, dia membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, ya dia mendengar. Selesai dia membaca Al-Fatihah, maka dia membaca Al-Fatihah. Dipahami sampai sini? Setelah kita mengetahui bahwa kewajiban atau rukun membaca Al-Fatihah ini adalah suatu hal yang diwajibkan terhadap imam dan makmum, maka ada beberapa pertanyaan lagi yang akan muncul nanti. Ya, yakin akan muncul. Yang pertama, di mana letaknya kita membaca Al-Fatihah? Ya, di mana letaknya kita membaca Al-Fatihah? Di akhir kah? Di tengah? Atau pas imam membaca kita juga membaca? Kita juga membaca. Nah, maka di sini saya akan menurunkan dua hadis yang kita jadikan sebagai patokan. Hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sebagaimana yang saya katakan mengatakan, jangan kalian membaca di belakang imam. Dipahami di sini. Jadi larangan membaca ini tak kala imam itu membaca. Maka kita lihat waktu-waktu tak kala imam itu diam. Dipahami? Waktu-waktu tak kala imam itu diam. Jadi begitu imamnya diam, ya setelah membaca amin biasanya, ya itu diam dia sedikit. Sebagaimana yang kita akan jelaskan, dia diam sedikit, maka di situ makmumnya membaca. Dipahami? Dia gunakan kesempatan untuk membaca.
Tapi ini saya katakan tidak diharuskan harus di sini. Tidak diharuskan harus di sini. Kemudian syarat yang kedua, hadis yang kedua, perlu kita ketahui bahwasanya dilarang mendahului imam, ya kan? Dilarang mendahuluinya ini umum. Ya, apakah dalam membaca Al-Fatihah atau dalam baca apa? Segala sesuatunya. Maka tidak boleh mendahului imam. Nah, kalau gitu akan muncul pertanyaan lain di sini. Sekarang kalau kita lihat fakta di masyarakat, ya, di masjid itu baru takbir Allahu Akbar langsung lagi Allahu Akbar ruku. Al-Fatihahnya kilat. Selesai langsung. Kita baru baca sampai Maliki Yaumiddin dia sudah ruku. Ya, sudah ruku misalnya. Atau di dalam salat jahriyah. Dalam salat jahriyah yang di mana imamnya membaca Al-Fatihah kan? Sebelum baca Fatihah dia bilang amin. Saya baca qul huwallahu ahad. Cepat lagi. Dia tidak sempat membaca Al-Fatihah sudah. Sebab dia tahu imam ini, kalau imam pasti bacaannya yang ayat-ayat surah-surah yang paling belakang. Dari inna atainakal kautsar sampai ke qul a'udzu birabbin nas. Dia sudah tahu seperti itu. Maka dia tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah. Maka kalau keadaannya seperti ini, maka tak kala imam itu membaca alhamdulillahirabbil alamin, dia ikuti alhamdulillahirabbil alamin. Ayat per ayat, tapi tidak melampaui dan mendahului dia. Dipahami? Jadi dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, imam ikut baca alhamdulillahirabbil alamin. Dia bilang ar-rahmanir rahim, dia ikuti ar-rahmanir rahim. Ya, yang jelas jangan mendahului imam. Ini caranya kalau imamnya itu terlalu cepat. Tentunya di sini bukan kita anjurkan ya, imam itu harus cepat. Di sini tentunya salat disyariatkan untuk khusyuk ya, di dalam salat dan seterusnya. Akan tetapi keadaan yang ada sekarang itu menimbulkan berbagai permasalahan yang harus kita jawab dan harus kita selesaikan. Maka itulah penyelesaiannya tadi. Maka membaca Al-Fatihah sekali lagi merupakan rukun. Membaca Al-Fatihah merupakan rukun. Kemudian berikutnya setelah dia membaca Al-Fatihah, pada saat selesai, imam pada akhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian imamnya mengucapkan amin. Sekarang kita beralih ke masalah at-ta'min, pengucapan amin. Pengucapan amin ini, yang pertama apa hukum mengaminkan? Adapun imam, hukum bagi imam adalah sunnah. Hukum bagi imam adalah sunnah. Dan makmum, adapun untuk makmum, kalau makmum mendengar imam mengucapkan amin, maka wajib bagi dia, ya, bukan sunnah untuk menjawab, wajib bagi dia untuk amin juga. Dipahami sampai sini? Karena Nabi SAW menegaskan, "Idza qala al-imamu ghairul maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin." Katanya apabila imam, ya, tak kala membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka katakanlah amin. Jadi dia perintah, katakanlah amin. Ini menunjukkan wajibnya bagi mereka. Adapun imam tidak wajib. Innal imama idza yaqulu amin, faqulu amin. Dan imam apabila berkata amin, ya, apabila dia berkata amin, maka ini menunjukkan dari pekerjaan dia, tidak mewajibkan, harus dia membaca. Apabila imam berkata amin, maka kalian, kewajiban kalian apa kata Nabi? Faqulu, hendaknya kalian mengucapkan, wajib bagi kalian untuk mengucapkan amin juga. Dipahami sampai sini? Jadi at-ta'min ini hukumnya terhadap imam adalah apa? Sunnah. Dan terhadap makmum adalah wajib. Adalah wajib apabila dia mendengarkan imamnya amin. Dipahami sampai sini? Kemudian setelah itu, masalah berikutnya. Pengucapan amin ini kapan? Kan dikatakan di dalam hadits itu, "Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang pengucapan aminnya mencocoki pengucapan amin para malaikat, maka diampuni dosa-dosa dia yang telah terdahulu. Ini perlu kita ketahui kapan diucapkan amin ini. Maka di sini perlu kita ketahui kaidah para ulama bahwasanya segala perkara salat tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh mendahului imam pada seluruh perkara salat. Ya, kecuali di dalam masalah pengucapan amin. Ya, tak kala imam mengucapkan amin, maka dia juga
bersamaan dengan imamnya mengucapkan kata amin. Akan tetapi tentunya di sini para ulama memberikan tuntunan supaya dia tidak dianggap menjalankan sunnah tidak mendahului imam, dan tetap dianggap mencocoki aminnya para malaikat. Yaitu apa? Tak kala imamnya sudah mengucapkan kata a, maka makmumnya sudah serempak ikut di belakangnya amin. Dia bersamaan, gitu kan? Dipahami sampai sini? Bukannya imamnya dahulu bilang amin, enggak. Imamnya bilang a, semuanya ikut semua amin, langsung diikut disusul. Kan gitu? Nah, maka ini perlu kita perhatikan. Karena kebanyakan dari makmum, ya kadang dia duluan? Amin. Setelah itu imamnya baru selesai. Dan ini adalah salah satu kesalahan ya di dalam masalah salat, dan perlu kita jaga bersama. Kemudian pengucapan kata amin ini dikatakan yang pertama amin itu ada dua qiraah. Bisa dibaca amin, dan bisa dibaca amin. Dipahami? Amin kalau dipanjangkan alif yang seperti ini, di dalam kaidah bahasa Arab itu paling panjang 4 harokat. Paling panjang 4 harokat. Ini dalam qiraah Warsh, qiraah Nafi', 4 harokat. Dan dia bersendirian dari qiraat Sab'ah yang membaca dengan 4 harokat. Ya seperti akhirah kan 2 harokat kan? Akhirah. Tapi dia membaca 4. Dia membaca lakhirah, gitu qiraahnya. Membaca 4. Jadi yang paling panjang adalah 4. Karena Nabi SAW mengatakan, dikatakan bahwasanya mengatakan amin dikeraskan dan dipanjangkan. Dia memanjangkan suaranya dengannya. Tentunya di sini kata mut di sini bukan artinya memanjang seperti yang kita pahami, yaitu mut di dalam kaidah-kaidah yang mempunyai ukuran kaidah dalam pengertian orang-orang Arab dalam pembacaan Al-Quran. Dan di dalam membaca Al-Quran itu, yaitu kadang bisa 4 harokat dan kadang 2 harokat kalau menurut qiraah jumhur. Jadi membaca amin gitu. Minnya itu bisa panjang. Kalau dalam istilah tajwid minnya amin itu bisa sampai 6 harokat. Bisa sampai 6 harokat. Itu bisa dipanjangkan. Tapi A-nya tidak boleh terlalu panjang. Paling panjang sudah 4 harokat. Paling panjang 4 harokat. Dan di sini Nabi SAW menyatakan bahwa hal tersebut adalah sunnah untuk memanjangkan at-ta'min, pengucapan kata amin. Ya, setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca setelahnya beberapa surah dan beberapa tuntunan surah. Ya, di sini terlalu banyak Rasulullah SAW surah-surah yang beliau baca. Ya, cuma pada umumnya ya, seluruh Al-Quran bisa dibaca ya, di dalam solat. Bisa dibaca dalam solat setelah membaca Al-Fatihah. Dipahami sampai sini? Akan tetapi ada tentunya surah-surah yang Rasulullah SAW baca ya dengannya. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di dalam membaca Al-Quran beliau membaca dari surah Al-Mufassal. Al-Mufassal itu dari surah Qaf ke bawah. Ya, dari surah Qaf ke bawah. Dibaca dari Al-Mufassal. Ya, pada salat subuh yang paling panjangnya dari surah-surah Al-Mufassal itu. Ya, seperti surah Qaf, surah Al-Dhariyat, kemudian surah At-Tur, setelahnya An-Najm, kemudian Al-Qamar, kemudian Ar-Rahman, kemudian Al-Waqi'ah, kemudian setelahnya Al-Hadid. Ini surah-surah panjang dalam Al-Mufassal. Kemudian ada surah Al-Wasat. Ya, dan yang panjang ini biasanya dibaca dalam salat subuh. Yang pertengahan ini biasanya dibaca dalam salat Isya. Ya, dalam salat Isya. Dan yang paling pendeknya itu biasanya dibaca dalam salat Maghrib. Dalam salat Maghrib. Akan tapi ini semuanya adalah aturan. Dan kadang Nabi SAW membaca surah panjang dalam salat Maghrib. Ya, seperti beliau pernah membaca surah Tur. Ini kan panjang dari Tiwal Al-Mufassal. Tetapi pada umumnya seluruh ya Al-Quran boleh dibaca setelah membaca Al-Fatihah. Dipahami sampai sini ya ikhwah? Dan untuk melihat keterangan lebih lanjutnya karena ini banyak, bisa kita lihat sendiri dalam sifat salat Nabi karya Al-Imam Muhammad Nasiruddin